Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan mosi bahwa Dewan ini percaya bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes atau akademik, kami menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi ini. Tetapi sebelum mulai berdebat, kami akan menerapkan batasan supaya debat yang kami lakukan ini tidak keluar dari jalur. Penerimaan mahasiswa yang menurut kami patut untuk diberlakukan tes talenta bawaan dan bukan berdasarkan hasil nilai atau tes akademik adalah penerimaan mahasiswa pada jalur undangan. Sementara universitas yang menerapkan ini kami pikir cocok pada universitas negeri. Dewan Juri, pada kenyataan saat ini, mahasiswa sebagai calon terdepan penerus bangsa mengalami beberapa problematika. Salah satu masalah yang dialami oleh mahasiswa adalah banyak dari mereka yang merasa salah jurusan karena jurusan yang diambil tidak sesuai dengan bakat mereka. Kami ingin hal semacam ini tidak terjadi lagi, supaya calon mahasiswa menjadi produktif dan akan menjadi garda terdepan dari Indonesia yang sejahtera. Itu yang akan menjadi stand kami. Dewan Juri yang terhormat, ketika mahasiswa salah jurusan, maka mereka akan menjadi malas. Ketika mereka akan menjadi malas, sekolah mereka akan terbengkalai. Karena sekolah mereka terbengkalai, mereka ada kesempatan untuk mendapatkan drop out dari universitas yang mereka tuju. Itu sangat tidak kami inginkan, tentu saja. Untuk mendukung pernyataan kami setuju dengan mosi ini, kami memiliki 3 argumen pokok. Yang pertama adalah kepuasan mahasiswa baru, yang kedua adalah kinerja dari tenaga pendidik, dan yang terakhir adalah penerapan yang tidak rumit. Kepuasan mahasiswa baru. Kami akan melihat dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi adalah individu dapat bekerja sesuai passion. Para Dewan Juri yang terhormat, banyak kita lihat sekarang mahasiswa yang keluar dari universitas menganggur karena skill yang mereka miliki tidak sesuai dengan passion mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap. Mereka tidak bisa semangat dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Ini sangatlah genting untuk dibahas, karena mahasiswa seharusnya ketika keluar dari universitas bisa melanjutkan ke bekerja di tempat yang mereka mau, yang sesuai dengan bakat mereka. Contohnya adalah ketika seorang pelukis bisa bekerja menjadi pelukis atau pengapresiasi seni. Yang kedua dari faktor ekonomi adalah tidak ada lagi uang terbuang karena drop out saat merasa salah jurusan. Para orang tua yang telah mengeluarkan uang untuk memasukkan anaknya ke universitas pasti akan merasa rugi ketika anak mereka di drop out. Nah, banyak yang terjadi seperti ini. Itulah mengapa mosi ini harus disahkan. Kami tidak ingin itu terjadi lagi. Kami ingin mahasiswa tetap berada di jurusan mereka, di universitas mereka sampai mereka lulus karena itu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dari segi politik, kami perasa mahasiswa dapat lebih aktif berorganisasi jika yang jurusan mereka ambil sesuai dengan bakat mereka. Mengapa demikian? Dikarenakan mahasiswa yang tidak bakat di jurusan yang mereka ambil, mereka akan mereka menghabiskan banyak waktu mereka untuk belajar dan tidak cukup untuk berorganisasi. Sementara tugas mahasiswa tidak seperti siswa, bukan hanya belajar, tetapi juga membawa perubahan. Contohnya adalah dengan berorganisasi atau melaksanakan demonstrasi. Lalu pada aspek sosial, kami ingin para individu atau para mahasiswa dikelilingi oleh orang dengan minat yang sama. Orang yang minat yang sama ini akan mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Persaingan akan menjadikan lebih baik. Lalu yang kedua adalah individu tidak akan membolos karena mereka merasa cocok dengan jurusan mereka. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa individu yang merasa tidak cocok, maka sekolahnya akan terbengkalai. Dan dengan ini kami harap akan berhenti, karena mereka merasa cocok bahwa mereka berada di jurusan tertentu, sehingga mereka tidak akan membolos, mereka akan bersemangat sekolah. Yang artinya mereka akan tetap bersekolah dan mereka tidak akan membolos dan melakukan hal-hal yang tidak penting. Mereka akan tetap produktif. Lalu, argumen yang kedua, kinerja tenaga pendidik. Kami mengambil dari segi pendidikan. Yang pertama adalah kerja dosen lebih mudah dalam mengajar mahasiswa. Karena mahasiswa sudah memiliki bakat yang sesuai dengan jurusan itu, maka kerja dosen akan lebih mudah untuk mengajar mereka karena mereka pada dasarnya sudah memiliki bakat. Yang kedua adalah jam pelajaran lebih efektif. Nah, jam pelajaran lebih efektif ini dikarenakan mahasiswa akan lebih mudah dalam menerima ilmu, sehingga jam belajar yang mereka dapat akan jauh lebih efektif. Yang seharusnya bisa selesai dalam 3 pertemuan, mereka selesaikan dalam 3 pertemuan, tidak ada lagi yang tertinggal. Begitu. Sementara saat kita lihat banyak sekali mahasiswa yang tertinggal, sehingga mereka harus mengambil remedial atau mengulang mata pelajaran di tahun berikutnya.
Dan yang ketiga adalah penerapan yang tidak rumit. Tes ini dapat diterima berdasarkan prestasi yang sebelumnya diraih dan rekam jejak individu. Contohnya adalah prestasi dalam lomba menyanyi dari SD, SMP, SMA, maka dia pasti memiliki bakat menyanyi dan mereka akan bisa dimasukkan ke dalam fakultas yang cocok. Yang kedua adalah dapat dilakukan tes yang dinilai oleh orang-orang yang berwenang dengan tunjukkan oleh universitas. Contoh orang-orang yang berwenang adalah PSSI untuk prestasi dalam bidang sepak bola sehingga mereka bisa menjadi mereka bisa mengambil pendidikan untuk menjadi guru olahraga atau menjadi pelatih sepak bola atau bahkan menjadi manajemen olahraga. Lalu persagi untuk gambar dan seni lukis, yaitu mereka bisa masuk ke jurusan yang kesenian ya. Mereka bisa masuk ke jurusan yang mengedepankan kesenian seperti arsitektur atau jurusan seni lukis lainnya, etc. dan lain-lainnya. Universitas juga bisa melakukan penilaian melalui guru besar yang dinilai ahli dalam hal tersebut. Contohnya adalah dalam bidang politik dan dalam bidang filsafat. Itu bisa digunakan guru besar untuk menilai apakah mahasiswa ini benar memiliki bakat sesuai klaimnya. Lalu, hasil tesnya adalah hasil tes transparan yang diumumkan dengan web atau diumumkan di koran seperti yang banyak diterapkan sekarang. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumen kami tadi, yaitu terdiri dari 3 pokok argumen, kepuasan mahasiswa baru, kinerja tenaga pendidik, dan penerapan yang tidak rumit, maka kami harap mosi ini dapat disahkan untuk membantu Indonesia mendapatkan orang-orang yang memasuki bursa kerja dengan sesuai bakat mereka. Terima kasih Dewan Juri, sekian.